Jakarta banjir karena Anies Baswedan tidak belajar dari program Ahok. Ditulis oleh Muklas Primawardhani di www.siworld.com. Sebanyak 1.380 warga DKI Jakarta mengungsi dari rumahnya akibat banjir yang melanda ibu kota. Jumlah itu diketahui berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta hingga Sabtu, 20 Februari 2021. Total jumlah pengungsi di seluruh DKI sebanyak 379 kepala keluarga dengan total 1.380 jiwa, kata pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Sablo Kurnianto, dalam keterangan tertulis Sabtu pagi. Dia memaparkan, sebanyak 29 RW terdampak di Jakarta Selatan, terdiri dari 44 RT, dengan ketinggian 40 hingga 150 cm. Terdapat pengungsi sebanyak 7 kepala keluarga dengan total 19 jiwa. Sementara di Jakarta Timur terdapat 50 RW terdampak, terdiri dari 143 RT, dengan ketinggian 40 hingga 180 cm. Ada 372 kepala keluarga dengan total 1.361 jiwa sedang mengungsi. Lalu di Jakarta Barat ada 4 RW dan 6 RT terdampak banjir secara keseluruhan, sebanyak 193 RT dari total 30.470 RT yang terdampak. Namun pemerintah daerah Jakarta masih saja memberikan alasan bahwa banjir kota Jakarta kali ini setidaknya lebih sukses dari pendahulunya. Mereka memberikan dua penjelasan bahwa banjir Jakarta tahun ini setidaknya jauh lebih baik dari banjir sebelumnya. Pertama, karena banjir tahun ini lebih cepat surut. Yang kedua, karena banjir Jakarta tahun ini tidak ada korban jiwa. Saya tidak akan menulis tentang perbedaan banjir Jakarta versi Anies dan Ahok. Saya juga tidak akan membandingkan versi program siapa yang lebih baik, mungkin itu akan dibahas penulis lain. Saya akan menjelaskan satu hal, tanpa membandingkan siapa yang lebih baik, antara penanganan banjir Ahok dan Anies. Menurut saya, banjir ya banjir, tanpa korban jiwa atau tidak, tetap saja banjir. Selesai sampai di situ. Persoalan cepat surut atau tidak, persoalan tidak adanya korban jiwa, adalah persoalan lain yang perlu dibahas lain soal pula. Menurut saya, Jakarta banjir karena kepungahan Anies terhadap program Jokowi Ahok. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu yang selalu saya tanamkan di dalam benak, ketika menilai kinerja sebuah kota, atau kinerja para pemimpin daerah. Istri saya orang Surabaya. Jadi sedikit banyak saya tahu persoalan program pembangunan kota Surabaya. Siapa yang bisa memungkiri kinerja seorang Risma? Etos kerja yang bagus, serta contoh nyata dalam kerjanya, membuat Risma menanamkan banyak sekali karya untuk kota Surabaya. Meskipun ada beberapa kerikil kecil yang melingkupi perjalanan karirnya. Salah satunya adalah program pertamanan Surabaya. Saat Risma menjadi wali kota Surabaya, dia memberikan klaim bahwa pertamanan adalah programnya, namun Bambang DH memberikan klaim bahwa itu programnya selama menjadi wali kota periode sebelumnya. Saya tidak mau masuk perdebatan itu, anggap saja itu program sebelumnya, meski tataran konsep kemudian dilanjutkan Risma, menjadi tataran aplikasi. Substansinya adalah Risma melanjutkan program pendahulunya. Tidak pengah begitu saja menghapuskan program pendahulunya kemudian dengan angkuhnya percaya diri memiliki program yang lebih baik. Menurut saya Risma punya ide orisinalitas sebagai wali kota, tetapi dia menghargai kinerja pemikiran orang lain sehingga tercetuslah program pertamanan di kota Surabaya, versi dirinya yang merupakan perbaikan dari versi Bambang DH. Sifat di ataslah yang tidak dimiliki oleh Anies Baswedan. Dan karena tidak memiliki sifat di atas, membuat Jakarta banjir lagi. Teman-teman jangan pernah melupakan fakta sejarah, program normalisasi sungai sudah ada sejak era Jokowi, kemudian Ahok sebagai penerusnya melanjutkan program ini secara masif,
dan dia lakukan serius dengan seksama. Hasilnya memang belum sempurna, tetapi perubahan banjir Jakarta sudah terjadi dan mengalami progres. Analisis saya pribadi hal itu karena Ahok melanjutkan program bagus yang dimiliki pemimpin sebelumnya dan dia melanjutkannya. Otomatis akan dia tambahi dengan ide-ide yang lebih aktual dan lebih up-to-date untuk pemecahan masalah yang terjadi di lapangan. Sedangkan Anies, pada tahun 2017 dalam draft perubahan RPJMD, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ogah meneruskan program normalisasi sungai. Dia lebih memilih program usungannya sendiri, yakni naturalisasi sungai. Hal ini dinyatakan secara gamblang oleh Anies Baswedan dalam draft perubahan RPJMD isi halaman IX 105. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi. Menurut saya itulah kesalahan Anies Baswedan, dia terlalu angkuh dan pongah untuk mengakui kinerja pendahulunya. Dia terlalu angkuh dan percaya diri dengan programnya sendiri. Seandainya dia mau sedikit berpikir realistis demi rakyat Jakarta, tentunya dia mengabaikan kepentingan pribadi dan mau belajar dari program Jokowi Ahok sebelumnya, kemudian dia memperbaiki program itu dengan ilmu-ilmu aktual yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya yakin solusi penanganan banjir akan lebih relevan daripada terlalu pongah terhadap pemikiran diri sendiri. Itu pendapat saya, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih.